guys. Jadi kami bertiga mau brainstorming tentang kita dapat tema apa? Jadi kita dapat tema peran generasi muda dalam menghadapi ya, pokok kita dapat tema peran generasi muda untuk menghadapi bullying gitu lah. Ya, di lingkungan kampus ya. Sebenarnya Ya, secara umum lah. Ya, bisa secara umum juga ya. Kalian tahu nggak sih, akhir-akhir ini kan kayak banyak banget perundungan yang ada di kampus atau di sekolah-sekolah kayak gitu, di lingkup-lingkup yang harusnya yang jadi tempat aman mahasiswa atau siswa itu sendiri tuh kayak nggak bisa dipercaya. Iya paham. Ya emang sekarang tuh kayak kasus bullying tuh lagi marak banget terjadi, kayak mengenai masalah bullying gitulah. Kayak orang-orangnya emang kayak kasusnya Timothy itu gak sih? betul. Iya, kasihan banget itu. Ya. Bahkan waktu dia udah meninggal masih aja kena bully. Nah, itu parah banget Nah, sih. selain kasus Timothy yang akhir-akhir ini itu ada juga kasus yang tahun kemarin yang mahasiswa PPDS kesehatan yang di Undip kalau nggak salah, itu juga katanya kalau nggak salah juga kasus bullying. Itu kenapa? Akibat dari seniornya gitu, Senioritas ya, ya. senioritas atau gimana gitu. Iya sih, banyak emang senioritas kayak gitu. Ini lagi loh, apa ya? Nah, kasus itu yang kemarin di mana sih, Sal? Di pondok. Ya, Itu denger nggak kasusnya itu? Yang di Enggak. pondok itu, yang sampai dia dibakar kan pondoknya iya, itu. dibakar itu juga. Orang santri di Aceh nekat membakar gedung asrama putra pondok pesantren Dayah Babul Magfirah lantaran merasa sakit hati gegara sering menjadi korban bully. Itu kayak lompat sehari, lompat guys. sehari. Itu Ya. masalah juga di SMA 72 Jakarta ya. Ya, tahu nggak kalian tuh yang masjid diledakin? Itu lagi sholat Jumat banyak Ya, isunya karena kasus perundungan. kayak orang dibully terus udah sakit hati banget nih. Jadi kan kita nggak tahu bentuk sakit hatinya orang tuh kayak gimana. Ya. Dan parah-parahnya ya itu sampai bakar masjid, sampai ngeledakin Ya, masjid. impulsif kan kayak gitu Kak. Meskipun kita nggak sengaja itu kan nggak tahu kita mentalnya mental orang orang. seberapa gitu kan. Jadi kita tuh nggak boleh nggak boleh nyepelin mentalnya orang karena kita nggak tahu mentalnya mereka tuh sekuat apa. Jadi kayak Apa udah, yang mereka lewatin, apa aja pokoknya. jadi kita nggak boleh nilai. Bisa ngeremehin. Ya. Kita nggak boleh. Misal kita bercanda itu juga harus ada batasannya. Iya. Iya. Karena kita nggak tahu sakit hatinya orang tuh kayak gimana. Iya, tiap orang kan beda-beda juga. Dan kalau ngomongin soal bully tuh nggak jauh-jauh sama masalah mental. Sebagai orang luar atau orang terdekatnya dia tuh juga harus aware sama dia ada masalah apa sih, kita bisa bantu nggak, kita bisa Misal tahu perubahan sedikit dari temennya, kenapa dia diem jadi pendiam misalkan. bukan berarti sekarang kan banyak yang bilang kayak mentalnya Gen Z itu mental tempe, kayak dibully dikit iya, mental mental health health dikit. iya, mental health enggak gitu. Kayak gimana ya, orang sekarang itu istilahnya mereka lebih peduli lah sama persoalan mental. Jadi Iya, Lebih peduli ke diri iya. sendiri. setahu gitu ya, mental Gen Z itu sebenarnya kuat tahu, karena cuma ya kalau orang dulu sama orang sekarang itu informasi yang didapat Gen Z sekarang itu lebih banyak, Iya, iya. beragam. Kalau kita kan sumber informasinya ada yang benar ada yang salah gitu. Iya. Kayak orang kan nggak bisa langsung tahu ini benar apa enggak gitu. gini, ibarat tuh kayak orang dulu tuh sebenarnya mereka tuh tahu mereka lagi punya masalah mental, tapi mereka lebih milih kayak mendem diem. Iya. Ya udah, beda sama Gen Z yang sekarang, mereka kayak lebih perasa lah intinya. Lebih mau Iya. mengungkapkan. Nah, Itu Jadi, salah satu bentuk untuk menyayangi diri sendiri. sekarang itu bullying itu nggak cuman kayak soal fisik, maksudnya kayak pukul-pukulan. Sekarang tuh juga ada yang namanya cyberbullying. Nggak sekarang sih, emang tuh udah lama terjadi yang namanya cyberbullying. Itu apa sih? Itu bullying yang terjadi di sosial media, Iya. terjadi di internet. Diteror mulu secara 24 jam lah. Dan itu sakitnya nggak main-main loh, walaupun cuma dikata-katain kayak, tapi Cuman modal ketikan ya atau padahal kayak kita nganggapnya model ketikan, atau mungkin lebih parahnya dia nganggap itu bercanda, kayak nggak boleh. Kita nggak tahu mental orang kayak gitu. Nah, kalau yang tadi kasus-kasus yang perundungan, yang masalah Timothy, mahasiswa kedokteran itu tuh seharusnya itu menjadi alarm keras bagi kita ya. Kalau yang dia dibully akhirnya sakit hati, itu yang bisa bikin hal ekstrim di dia. Akhirnya dia buat impulsif, kayak dia bunuh diri atau dia itu bakar itu tadi. iya, yang bakar-bakar itu juga itu Bakar. kayak
bakar ini ya, bakar apa? Kita nggak nyangka juga kan ya masalah bullying itu akhirnya meledakkan satu. Terus peran kita sebagai generasi muda itu apa sih buat ini, buat mengatasi bullying yang sekarang marak banget terjadi? Jagalah lisanmu, oke. Jangan sekali-kali kamu berkata-kata. Batasin bercanda kalian. Misal kalian bercanda sama si A kayak gini, nah kalian nggak bisa samain sama si B karena beda mental ya guys. Iya. Dan kita harus lebih aware sama orang lain, kita harus dekat kita ya, terlebih. kita harus bisa menghargai orang lain sekecil apapun itu, kayak kita harus menghargai orang lain guys. Kita nggak bisa langsung ngejudge orang kayak, oh orang ini gimana ya, kayak sikapnya oh orang ini kayak gini, kita nggak boleh langsung ngejudge gitu. Kita nggak tahu kayak apa yang udah Nggak boleh mereka alami. baperan gitu. Ya jadi buatlah lingkunganmu itu Nyaman Nyaman mungkin bagi mungkin. orang lain. dan kita nanti juga bisa ngerasain kan senyaman apa lingkungan kita sendiri. Dan kita sebagai generasi muda kita harus mencegah hal itu, karena kalau nggak dari kita ya dari siapa lagi gitu loh. Dimulai dari generasi Ya dimulai dari generasi muda dan diri sendiri. Stop bullying, nggak boleh ya. No guys. Pada akhirnya, semua kembali pada bagaimana kita membangun lingkungan yang saling menjaga dan saling menghargai. Bullying bukan hal sepele, dampaknya bisa panjang, menyakitkan, bahkan mengancam masa depan seseorang. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan payung hukum untuk melindungi korban, mulai dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan sampai UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang juga mencangkup kekerasan psikis dan verbal. Tetapi, aturan ini hanya akan berarti kalau kita ikut terlibat menjalankannya. Perubahan bisa dimulai dari langkah kecil, seperti menjadi lebih peka, lebih peduli, dan berani bersuara ketika ada orang yang disakiti. Semoga kampus dan ruang belajar lainnya benar-benar menjadi tempat yang aman, inklusif, dan manusiawi bagi semua. Karena setiap orang berhak merasa dihargai dan tidak ada satupun yang pantas untuk disakiti. Udah guys. Emang sekarang tuh, pada gila semua. Kalian pernah gak sih ngerasa dibully? Tapi tadi kita sempat bahas. Bisa lah cerita-cerita.